saya stres, saya gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan channel ini, channel yang upload ODGJ setiap hari. Kita hadir dengan moto apapun masalahnya, obatnya adalah ODGJ dari RT 016. Malam kudus, nyi senyap. Ya, syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena Allah telah menciptakan berbagai makhluk, termasuk orang-orang seperti mereka ini, warga RT 016. Karena mereka inilah kita bisa menjadi mengerti betapa mahalnya akal pikiran yang Allah berikan kepada manusia, makhluk ciptaannya yang sempurna. Dan channel ini pun hadir beriringan dengan bermunculan mereka-mereka ini di dunia per-YouTuban. Jadi sebelum kita hadirkan orang-orang yang akan menghibur kita hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada antum semua sudah subscribe dan like serta share, karena dengan itu semua antum semua sudah mendukung channel ini. Dan ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada Ncop Papi Ncopi, karena berkat orang inilah hidup kita menjadi bahagia, hari-hari kita menjadi ceria. Ya, tiada masalah dalam hidup kalau kita sudah melihat narakopla yang ditampilkan oleh Ncop Papi Ncopi. Maka oleh karena itu kita ucapkan terima kasih. Jadi sahabat semuanya, orang yang akan menghibur kita kali ini ia berjenis kelamin waria. Maksud kami berjenis kelamin wanita. Ya, katanya dia berasal dari Jember ya. Jembernya di mana saya pun tak tahu. Emang gue pikirin itu. Katanya dia berasal dari Islam dulunya. Dia dulunya beragama Islam. Emang gue pikirin itu. Nah, bagaimana latar belakangnya itu? Mari kita simak terlebih dulu yang terbelakang berikut ini. Oke, Bu Titin, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Salam, selamat malam. Salam Pak. Salam Pak. Salam Pak. Perkenalkan, nama saya Titin. Saya dari Jember. Latar belakang saya orang Muslim. Dalam keluarga saya, orang tua saya Muslim, tapi saya dari kecil itu memang keluarga saya berantakan. Ibu dan bapak saya broken. Terus saya dikasihkan orang lain, saya diasuh dengan bapak angkat saya. Terus kehidupan saya itu kurang baik, jadi seperti kayak pendidikan saya tidak dapat. Saya tidak sekolah karena bekerja cari makan sehari-hari. Kehidupan saya sehari-hari itu cari makan, sampai kami tidak sekolah. Kami akhirnya bekerja kami akhirnya bekerja keluar daerah. Saya di situ di Bali, saya naik angkutan itu udah dari
dari rumah saya di desa itu saya jalan kaki sampai di kota Jember itu kira-kira jalan kaki sekitar 200 meter. Terus 200 kilo. Maaf. Karena zaman itu tidak ada ojek, tidak ada kendaraan. Jadi kenapa kami pergi dari rumah itu? Karena saya umur 8 tahun tuh kami mau dinikahkan. Ya, disuruh untuk menceritakan bagaimana latar belakangnya, ngalor ngidul, gagap gempita, dan grogi begitu ya. Ini mungkin efek terlalu banyak memakai salompa ya, karena setiap hari salompa, akhirnya otaknya jadi sompla ya. Jadi error. Tapi tadi dia ada jujur ya. Nah, jujur kita hargai itu. Bahwa dia mengatakan berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi ekonomi ini sahabat semuanya. Jadi ini masalah ekonomi ya. Dia ada jujur bahwa dia berasal dari keluarga yang ekonominya memang agak kurang. Kehidupan saya dulu itu memang sulit. Sehingga untuk pendidikan kurang juga jadinya, karena nggak ada biaya. Ya, kita jadi mengerti lah ya, paham lah ya, kalaupun benar dia ini seorang murtadin, maka saya mengatakan ini salah satu faktor mungkin yang menyebabkan dia ini pindah agama. Ya, tapi kan dari gaya bicaranya kita masih ragu juga nih, betul-betul Islam atau tidak. Perlu dipertanyakan itu. Karena memang orang Islam itu agak susah ya, susah untuk berpindah keyakinan itu kalau betul-betul Islam di dalam dirinya. Ya, bisa dikatakan nggak mungkin murtad kalau betul-betul Islam di dalam dirinya, apalagi seorang Islam, muslimah yang benar-benar menjalankan syariat-syariat Islam. Maka bagaimanapun kondisi dia, perekonomiannya dia, pendidikan dia, kalau Islamnya bagus, mantap di dalam dadanya, ya susah untuk pindah agama. Nah, makanya ini kan kita ragukan. Perlu dipertanyakan itu. Nah, si Onco udah wanti-wanti nih, jangan sampai nanti kamu ini ketahuan pindah agamanya gara-gara Indomie kan gitu. Makanya ibunya jadi gugup sahabat. Nah, itu latar belakangnya dia. Selanjutnya kita singkat saja ceritanya. Singkat cerita, saya sampai di Bali, saya ketemu dengan laki-laki ini. Saya ditanya mau bekerja kemana, yang dituju siapa. Kami nggak ada tujuan mau ke Bali, itu siapa yang dituju. Kami nggak punya keluarga di Bali. Jadi kami diarahkan sama laki-laki ini, diarahkan untuk tinggal di gereja. Hari Senin saya nyampe di gereja, hari Rabu tuh kami dinikahkan. Tuh kan ketahuan bahwa ternyata dia ini pindah agama bukan hanya karena faktor ekonomi gitu. Tidak hanya karena faktor ekonomi. Ternyata dia dinikahkan dengan seorang waria. Maksud kami dengan seorang pria yang beragama Kristen. Nah, ini kan terbuka lagi cokinya kan? Terbuka lagi cokinya. Atau kita tanya ulang sama ibu ini. Anda pindah agama karena ekonomi Anda yang lemah atau karena waria atau karena pria? Ayo, silakan. Kehidupan saya dulu itu memang sulit. Ekonomi Anda yang lemah atau karena pria? Nikah sama orang Bali ini. Malam kudus, nyi senyap. Ternyata dia pindah agama karena malam kudus, nyi senyap sahabat semuanya. Koplak ya. Oke lah, kalau begitu kita singkat lagi ceritanya biar semakin salompa. Singkat cerita, lalu kami berpisah sampai sekian tahun itu gitu. Walaupun saya tuh nikah Kristen, tapi kami belum ngerti apa-apa Kristen. Saya belum bertobat. Lalu
kita pisah. Nah iya kan, semakin disingkat ceritanya ya semakin nampak salompaknya orang ini. Semakin kopla dia kan. Di sini dia ngakunya dia bercerai meskipun menikah secara Kristen. Ya, lalu dibuatlah alasan meskipun nikahnya secara Kristen, ya tapi kan saya belum paham tentang kekristenan. Ya kalau belum paham kekristenan kenapa pindah Bu ke Kristen? Kalau belum paham Kristen kenapa pindah ke Kristen? Kan itu yang menjadi pertanyaannya. Makanya tadi saya tanyakan, Anda ini pindah agama karena apa? Karena ekonomi atau karena waria? Oh, ternyata karena malam kudus nyi-sunyi senyap. Ya makanya Anda cerai. Ya kan? Tidak mengerti kekristenan pindah ke Kristen. Ini kan lucu kan? Emang gue pikirin itu. Kita singkat lagi lah ceritanya. Singkat cerita, saya tidak bercerai, tapi kami pisah ranjang. Aduh, baru aja Anda mengatakan bahwa Anda itu bercerai, sekarang kok pisah ranjang. Nah ini kan namanya kampret. Ini kan namanya tipu-tipu. Aduh. Apakah si Oncop tidak memperhatikan kalimat ini ya? Kontradiksi kalimat dalam satu waktu itu, dalam waktu yang berdekatan. Apakah si Oncop tidak memperhatikan ini? Aduh, kasihan. Kasihan si Jones kan? Ya sudahlah ya sahabat semuanya, mungkin ibu ini sedang tidak baik-baik saja. Karena dari tadi entah apa saja yang dia ceritakan, ya kan? Ya, tapi kita terhibur lah dengan apa yang diceritakan itu. Tapi kita cukupkan di sini, tidak kita lanjutkan ke cerita yang berikutnya. Mungkin ibu ini boleh menyimpulkan, ya, 1 atau 2 kalimat lah. Sebenarnya dia ini siapa gitu, dan bagaimana. Nah, mungkin dengan kesimpulan terakhir ini semakin jelas nantinya. Silahkan Bu. Istilahnya saya stres, saya gila. Sampai saya dibawa ke psikiater itu, saya dibilang saya gila. Padahal saya merasa tidak gila, karena mungkin saya stres saja. Malang Arsenal. Ternyata benar ODGJ. Aduh, asli ODGJ sahabat semuanya. Aduh, kita sudah bela-belain untuk nonton, menyaksikan, ya kan. Apalagi kalau melihat thumbnail yang dibuat oleh si Oncop. Kita betul-betul tertarik ya untuk melihat dan menonton gitu. Tapi setelah kita dengarkan, setelah kita simak, aduh ternyata ODGJ, asli ODGJ, asli warga RT 016 yang dibawa oleh si Oncop untuk berselancar di channelnya. Ya, tapi tidak apa-apalah sahabat semuanya, hitung-hitung ini hiburan ya, hiburan di kala kita sendiri ya. Ini sangat baik untuk meningkatkan hormon dan imun kebahagiaan kita. Oke sahabat semuanya, demikian video orang yang gila tapi tidak gila, hanya stres. Itu katanya tadi ya. Dia tidak gila tapi hanya stres saja. Ya kan sama aja. Orang gila itu kan karena stres. Stres adalah gejala orang gila. Nah, lah dia katakan dia tidak gila tapi stres saja. Ya sama itu ya. Demikian video yang stres ini. Sampai jumpa di video yang lebih stres berikutnya. Tetap bersama kami, channel Suatu Ketika, singkat cerita dan lalu bermimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.